Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dengan NIM 20240101011263. Saya dari kelas PG. Di sini saya akan membawakan beberapa materi tentang masa kenabian. Baik, langsung saja. Masa Nabi Muhammad SAW adalah periode paling krusial dalam sejarah Islam yang terbagi menjadi dua fase besar, yaitu pertama fase Mekah, pembentukan akidah, dan yang kedua fase Madinah, pembentukan tatanan sosial negara. Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan yang agung dan mengubah tatanan dunia. Untuk memahaminya secara mendalam, materi ini disusun berdasarkan urutan kronologis dengan penjelasan detail pada setiap fasenya. Yang pertama, fase sebelum kenabian, sekitar 570 sampai dengan 610 Masehi. Masa ini adalah masa persiapan fisik dan mental bagi Nabi Muhammad sebelum menerima risalah besar. Lalu masa kelahiran dan masa kecil. Beliau lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah sekitar 571 Masehi di Mekah. Lalu ayahnya Abdullah wafat pada saat beliau masih di kandungan. Ibunya Aminah wafat saat beliau berusia 6 tahun. Beliau kemudian diasuh kakeknya Abdullah Muthalib, lalu pamannya Abu Talib. Lalu ada yang disebut penyucian hati. Saat masa kanak-kanak, dalam asuhan Halimah Sa'diyah di pedesaan terjadi peristiwa Syakus pembelahan dada oleh malaikat untuk pembersihan hati beliau dari unsur negatif. Nah, lalu pada saat sejak muda beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Beliau tidak pernah menyembah bersalah atau terlibat dalam kemaksiatan pemuda Quraisy. Karena kejujuran dalam berdagang dan sikapnya yang amanah, seluruh penduduk Madinah memberinya gelar Al-Amin yang terpercaya. Lalu beliau menikah pada usia 25 tahun. Beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha sukses yang kemudian menjadi pendukung utama dakwahnya. Lalu yang kedua ada fase Makkah, 13 tahun atau sekitar 610 sampai 622 Masehi. Nah, fokus utama pada fase ini adalah penanaman akidah atau tauhid dan pembersihan moral dari tradisi jahiliyah. Lalu pada fase ini beliau menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Saat berkhalwat di Gua Hira, turunlah surah Al-Alaq ayat 15 ayat 1 sampai 5. Wahyu pertama pada usia 40 tahun, yaitu ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, menandai pelantikan beliau sebagai seorang nabi. Lalu beliau melakukan dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dilakukan di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Pengikut pertamanya itu disebut As-Sabiqunal Awwalun, yaitu Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Harithah. Lalu beliau juga melakukan dakwah terang-terangan setelah turun perintah Allah, yaitu surah Quran surah Al-Hijr ayat 94. Beliau mulai mengajak masyarakat umum di Bukit Syafa. Lalu respon para Quraisy sangat keras. Mereka melakukan penyiksaan fisik
penghinaan hingga pemboikotan ekonomi selama 3 tahun terhadap Bani Hashim. Lalu pada fase ini ada peristiwa Isra Miraj di tengah tekanan hebat setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Allah menghibur Nabi dengan perjalanan ke Sidratul Muntaha di mana perintah salat 5 waktu diturunkan. Lalu ada juga peristiwa hijrah atau titik balik. Nah, di fase ini setelah 13 tahun bertahan di Mekah dengan tekanan yang semakin mengancam nyawa, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam hijrah ke Yathrib atau Madinah. Beliau sendiri bersama Abu Bakar As-Siddiq setelah lolos dari kepungan pemuda Quraisy yang ingin membunuhnya di rumahnya. Lalu ada fase Madinah 10 tahun sekitar 622 Masehi sampai 632 Masehi. Fokus fase ini adalah peradaban, politik, dan hukum Islam. Yang pertama itu pembangunan pondasi negara. Yang pertama adalah Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemerintahan. Yang kedua, mu'akhad atau persaudaraan yang mempersaudarakan kaum muhajirin atau Mekah dan Ansar atau Madinah untuk menciptakan stabilitas sosial. Lalu yang ketiga, Piagam Madinah, konstitusi tertulis pertama yang mengatur hak dan kewajiban penduduk Madinah termasuk kaum Yahudi dan Nasrani guna menciptakan toleransi. Lalu pada fase ini ada pertahanan militer. Umat Islam terpaksa melakukan peperangan untuk membela diri dan mempertahankan eksistensinya. Di antaranya itu perang itu yaitu Perang Badar 2 Hijriah, kemenangan besar pertama meski kalah jumlah. Lalu Perang Badar, lalu Perang Uhud 3 Masehi. Umat Islam mengalami kekalahan akibat ketidakpatuhan pada instruksi Nabi. Nah, pada fase ini umat Islam tidak mematuhi instruksi Nabi yang mengakibatkan umat Islam mengalami kekalahan. Lalu ada Perang Khandaq sekitar 5 Masehi. Strategi Parit yang berhasil menahan kepungan pasukan sekutu atau Azab. Lalu ada Fatur Makkah sekitar 8 Masehi. Puncak kemenangan di mana Nabi kembali ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Kota tersebut menyerah tanpa tumpah darah. Nabi menghancurkan sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah dan memberikan ampunan umum kepada penduduk Mekah yang dulu menyiksanya. Lalu kelima, akhir hayat dan warisan. Nabi tidak meninggalkan warisan, tetapi pada fase akhir hayat dan warisan, Nabi melakukan haji wadah pada tahun sekitar 10 Hijriah. Nabi melakukan haji terakhirnya dan beliau menyampaikan khutbah wadah berisi prinsip-prinsip asasi manusia persamaan derajat dan larangan riba. Nah, Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau sekitar 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun. Lalu
seperti yang saya katakan tadi, Nabi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya Nabi tidak wafat, tidak meninggalkan harta benda apapun, melainkan Nabi meninggalkan hanya dua hal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah untuk kita para umatnya sebagai pedoman hidup, agar kita umatnya tidak tersesat dan tetap berpegang teguh kepada keduanya. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya Nabi tidak meninggalkan apapun terkecuali dua hal yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu kita sebagai umatnya sebaiknya tetap berpegang teguh pada dua hal itu, agar kita tetap beda jalannya dan tidak tersesat, dan semoga kita selalu berpegang teguh pada kedua hal itu, dan semoga kita sebagai umat tetap menjalankan pedoman yang telah Nabi perjuangkan pada masanya untuk kita. Lalu tetaplah kita mempelajari dan meneladani sifat-sifat Nabi dan perjuangan para Nabi, agar kita semua tetap berada di jalur yang benar dan tidak melakukan maksiat-maksiat yang dapat membawa kita kepada masalah-masalah yang nantinya akan kita sesali. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam tetaplah menjalankan perintah Allah dan tetaplah berada di jalan yang benar dan tidak melakukan hal-hal yang membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang nantinya membuat kita menyesal di akhir. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan zikir fikir amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.